Halo rekan-rekan kakak, berjumpa lagi bersama kita Bimo. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis pengawetan dan kemasan yang digunakan. Pengawetan merupakan salah satu upaya untuk memperpanjang umur simpan produk. Pengawetan yang sering digunakan adalah pengawetan fisik dan kimiawi. Pengawetan fisik merupakan pengawetan dengan cara melakukan sesuatu pada bahan pangan tanpa menggunakan bahan kimia. Sedangkan pengawetan kimiawi adalah pengawetan dengan menambahkan bahan kimia ke bahan pangan. Kedua jenis pengawetan ini memiliki contoh serta kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Nah, tentunya setelah diawetkan, bahan pangan ini juga memerlukan kemasan yang tepat sehingga dapat mempertahankan umur simpannya. Penasaran? Yuk ikuti terus! Dung 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 dung. Pertama, kita akan membahas mengenai berbagai contoh dari pengawetan fisik dan kimiawi. Beberapa contoh pengawetan fisik yang sering digunakan adalah pengeringan, pembekuan, pengentalan, pasteurisasi, dan sterilisasi. 1. Pengeringan. Pengeringan adalah pengawetan dengan cara menurunkan aktivitas air atau AW suatu produk melalui penghilangan air yang dikandung produk dengan proses penguapan. Hal ini menyebabkan mikroba tidak dapat tumbuh. Pengeringan biasa dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari atau menggunakan oven. Contoh produknya seperti ikan asin, berbagai jenis buah kering seperti kurma, kismis, ceri, plum, dan sebagainya. Ikan asin biasanya dijual dalam bentuk mentah atau frozen sehingga dapat menggunakan kemasan vakum. Penggunaan kemasan vakum dapat membantu memperpanjang umur simpan ikan asin karena tidak adanya oksigen dalam kemasan sehingga mikroba tidak dapat tumbuh. Sedangkan buah kering biasanya langsung dikonsumsi. Kemasan yang dapat digunakan adalah berbagai jenis tanning pouch kepek seperti pouch super, pouch transmat, pouch window transmat, ataupun berbagai jenis toples seperti toples PET, toples gelatin, toples manisan, toples segi pistachio, toples tulang, dan lain-lain. 2. Pembekuan. Pembekuan adalah metode pengawetan dengan penurunan suhu bahan pangan di bawah titik beku, yaitu pada suhu minus 18 derajat Celcius. Pada suhu ini, kandungan air dari bahan pangan akan berubah menjadi bentuk kristal, sehingga menyebabkan berkurangnya aktivitas air dari bahan pangan. Hal ini menyebabkan mikroba dalam keadaan dorman atau tidak aktif. Contoh produknya yaitu berbagai jenis daging segar seperti ayam, sapi, ikan, dan sebagainya. Saat proses pembekuan, ada baiknya kita menggunakan kemasan yang higienis seperti kemasan vakum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan kemasan vakum dapat menghambat pertumbuhan mikroba sehingga dapat membantu memperpanjang umur simpan bahan pangan. Ketiga, pengentalan. Pengentalan adalah proses penghilangan sebagian air dari suatu suspensi dengan proses pendidihan. Biasanya dilakukan dengan alat yang disebut evaporator. Berkurangnya kadar air produk menyebabkan mikroba tidak dapat tumbuh sehingga umur simpan produk meningkat. Contoh produknya seperti susu kental, jus kental, sirup, kecap, tomat, dan sebagainya. Kemasan yang dapat digunakan adalah kemasan kepek khusus untuk produk cair seperti green pack, pouch cair, spot pack, dan fancy pack botol, serta berbagai jenis botol seperti botol almond, botol berlian, botol detox, botol flip top, botol pump, dan sebagainya. 4. Pasteurisasi. Pasteurisasi adalah perlakuan panas guna membunuh mikroba patogen yang ada pada produk pangan. Suhu pasteurisasi biasanya di 70-100 derajat Celcius tergantung dari waktu yang digunakan. Pasteurisasi biasanya diikuti dengan metode pengawetan lain seperti pendinginan. Contoh produknya seperti susu, anggur, madu, sari buah, dan lain-lain. Pada umumnya, proses pasteurisasi menggunakan toples atau botol kaca. Namun, kita dapat menggantinya dengan kemasan kepek boil pack. Boil pack merupakan kemasan kepek yang tahan panas sampai suhu 100 derajat Celcius. Selain harga yang relatif murah dibandingkan toples atau botol kaca, penggunaan boil pack juga dapat meningkatkan kepraktisan. Hal ini karena jika konsumen ingin memanaskan kembali produk setelah didinginkan,
konsumen bisa merebus bersama dengan kemasannya tanpa harus memindahkannya lagi. 5. Sterilisasi. Sterilisasi adalah perlakuan panas yang menyebabkan mikroba dan sporanya mati. Selain menggunakan suhu tinggi, proses sterilisasi juga menggunakan tekanan. Suhu, tekanan, dan waktu sterilisasi yang umum digunakan adalah 121 derajat Celcius dan 1 atm selama 15 menit. Proses sterilisasi umumnya menggunakan kaleng. Namun sebagai gantinya kita dapat menggunakan kemasan kepek with tote bag. Kemasan kepek with tote bag merupakan kemasan yang tahan panas sampai suhu 130 derajat Celcius. Kemasan ini memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan kaleng sehingga dapat menekan biaya produksi. Contoh produknya seperti susu, koktail buah, dan berbagai jenis daging berbumbu seperti rendang, sarden, ayam lada hitam, dan sebagainya. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengawetan secara kimiawi. Berbagai contoh zat kimia yang dapat digunakan adalah gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan sebagainya. Contoh produknya seperti cookies, snack, coklat, kacang-kacangan, dan sebagainya. Selain itu, kita bisa menggunakan bahan kimia yang tidak langsung bereaksi dengan bahan pangan, seperti silika gel dan bubuk besi. Silika gel merupakan penyerap H2O atau uap air yang terdapat pada kemasan bahan pangan. Kandungan air yang berlebih bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur, serta membuat tekstur menjadi melempem. Contoh produknya seperti snack kering, kacang-kacangan, minuman bubuk, dan lain-lain. Serta kemasan yang dapat digunakan adalah berbagai jenis standing pots kepek seperti pot super, pot transmat, pot window transmat, dan sebagainya. Sedangkan bubuk besi merupakan penyerap O2 atau oksigen. Bubuk besi akan dimasukkan ke dalam saset. Nah, saset ini yang nantinya akan dimasukkan ke kemasan bahan pangan. Kandungan oksigen yang berlebih dapat menyebabkan oksidasi lemak pada produk pangan, serta meningkatkan pertumbuhan mikroba. Contoh produknya adalah kacang-kacangan, kopi, rempah-rempah, dan sebagainya. Contoh kemasan yang bisa digunakan adalah berbagai jenis standing pots kepek seperti pot super, pot transmat, pot window transmat, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Pengawetan secara fisik memiliki kelebihan, yaitu relatif lebih aman. Hal ini karena tidak adanya penambahan bahan kimia dalam proses pengawetan. Kekurangannya adalah proses lama dan adanya kemungkinan terjadi perubahan fisik pada bahan pangan. Sedangkan pengawetan kimiawi memiliki kelebihan, yaitu prosesnya lebih cepat dan tidak menyebabkan perubahan fisik pada bahan pangan. Kekurangannya adalah jika bahan kimianya terlalu berlebih dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selanjutnya, kita akan memberikan tips dan trik penggunaan kemasan coklat.
Itu tadi pembahasan kita mengenai berbagai jenis pengawetan dan kemasan yang digunakan. Jika ada topik tertentu yang ingin kami bahas, komen di bawah ya. Topik yang menarik akan kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kita ya. Sampai jumpa!